Bayangkan ini, Anda turun dari kereta, peronnya bersih tanpa celah. Anda berjalan, dan dalam waktu 30 detik Mazda berdurus di unit tur sering retsel, hemisel kan tetap asap eller spedawer, en bus your bus tepat perseth. Tidak perlu mobil, bingungan, semuanya berjalan lancar, seolah dirancang sertifikat untuk satu tujuan. Anda pikir Anda berada di Tokyo, tidak berada di sini. Anda berada di Jakarta. Kota yang selama beberapa dekade kita sebut kacau. Kota yang dijadikan bahan lelucon oleh dunia karena kemacetan dan kekacauan. Diam-diam telah membangun pusat transit yang kini dikunjungi oleh para perencana kota di Tokyo untuk dipelajari. Bukan untuk ditertawakan, melainkan untuk belajar. Seorang kolega saya dari Barat pernah berkata, saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Tidak ada yang mau menonton konten serius tentang Indonesia. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia saling mendukung. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini Anda akan pelajari di film Hapten dan Jalan Kota Tokyo, mempelajari set setiapung dan satai. Apa harta bring day to the 90 di set di dunia sedih. Dan tetaplah bersama saya hingga pertengahan video ini. Karena ada satu fakta yang membuat sekelompok analis transportasi Eropa terdiam ketika pertama kali dipresentasikan. Mari kita mulai dari tahun 2010, karena disinilah cerita ini dimulai. Reputasi transportasi Jakarta saat itu very sangat buruk. Kota ini telah menjadi studi kasus global, terusan jenis studi kasus yang disiapkan. Kemacetan lalu lintas merugikan kota sekitar 65 triliun per tahun dalam bentuk hilangnya produktivitas. Para komuter menghabiskan rata-rata 3 hingga 4 jam setiap hari duduk dalam kemacetan. Tidaklah personan yang berita yang share dan Jakarta, kota yang tidak pernah berjiling. Dan memvalidasi dem begitu dem doth fragmentasi. Ada bus berberisi di satu sistem, kereta motor di sistem lain, dan detik tidak koordinasi in negara goying. Jika Anda naik KRX, kanal pusat kuth, and Malku sisnya Steeler. Ini standard system. Hanya moda transportasi terisolasi yang kebetulan ada di kota yang sama. Saat itu, duku atas bukanlah tujuan, itu hanyalah sebuah celah, sebuah koneksi yang terputus, sebuah tempat yang dilewati orang-orang dengan rasa frustrasi, bukan tujuan. Itu adalah kondisi sebelumnya. It's sebrutagan du thinking guard. Kan like a trust you in a datang in selanya. Skrar, habsid. Dalam radius 500 meter di duku atas mes, Anda dapat mengakses 6 moda transportasi yang berbeda. MRT, LRT, kereta Komara RT Transjakarta, bus pengumpan Jaklingko, dan koridor khusus pejalan kaki dan pesepeda. 6 mode, setengah kilometer. Jika dipikir-pikir, itu harus setara dengan seluruh integrasi multimodal yang dikembangkan oleh kota Amsterdam. Salah satu kota transit paling terkenal di Eropa, selama 4 dekade di seluruh pusat bersejarahnya. Jakarta membangun padanan fungsionalnya di satu titik dalam waktu kurang dari 10 tahun. 1 persimpangan, 6 sistem, terhubung tanpa hambatan. Itulah angka yang membuat orang terhenti di tengah kalimat saat pertama kali mendengarnya. Dinegam mengunci angka that posture ID for the steps straight. Dan sisu dinilai titik kangenarik. Pada tahun 2022, Biro Pengembangan Perkotaan Pemerintah Metropolitan Tokyo menerbitkan makalah kerja internal yang meninjau model pengembangan berorientasi transit di seluruh kota-kota Asia Pasifik. Duku atas secara eksplisit tercantum sebagai salah satu dari 3 kasus referensi, bersama dengan distrik Danau Jurong Singapura dan area stasiun Kowloon Hong Kong, karena pendekatannya terhadap integrasi multimodal berlapis dalam jejak perkotaan yang kompak. Tokyo. Sari Subtua yang sistem transitnya dianggap sebagai standar emas di seluruh dunia. Belhari gak harsta. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam laporan Asia Pacific Urban Mobility Exchange dari biro tersebut, yang diserahkan sebagai bagian dari inisiatif benchmarking kota pintar Jepang yang lebih luas pada tahun 2022. Namun, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Fakultas Arsitektur, Bangunan, dan Perencanaan Universitas Melbourne secara resmi memasukkan tas sebuah studi kasus pengijrum bertain and the Voltra, Tan with Riboots Bosadmu. Para dosen di sana menggunakannya untuk menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat menerapkan pengembangan berorientasi transit,
Transit-Oriented Developed D, dengan biaya per meter persegi yang lebih rendah daripada negara-negara barat, sambil tak mencapai perubahan perilaku yang terukur dalam pola perjalanan komuter. Mahasiswa dari Australia kini menulis tesis pasca sarjana di halte bus di Jakarta Selatan. Kemudian ada Dhaka. Pemerintah Bangladesh mengirim delegasi resmi ke Jakarta pada tahun 2022, khususnya untuk mempelajari model integrasi duku atas karena Dhaka berencana meluncurkan MRT-nya sendiri. Kementerian Transportasi mereka mengidentifikasi Jakarta bersama Kuala Lumpur dan Bangkok sebagai salah satu dari 3 kota referensi utama. Mereka tidak melihat London, mereka tidak melihat Paris, mereka datang ke Jakarta. Dan laporan mobilitas perkotaan Bank Dunia tahun 2023 menyebutkan platform integrasi digital Jaklingko, tulang punggung yang membuat duku atas berfungsi sebagai ekosistem terpadu, sebagai salah satu model digitalisasi transportasi yang paling mudah direplikasi untuk kota-kota berpenghasilan menengah di seluruh dunia. Bukan model yang hanya diimpikan suatu hari nanti, melainkan model yang harus direplikasi sekarang. 4 lembaga, 4 validasi independen, 1 persimpangan di Jakarta. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Jakarta? Mengapa bukan Singapura yang jauh lebih terorganisir? Ispa bukan TQ, may tet idinlin. Itu dia, net mengedex. Singapura membangun infrastruktur transportasinya dengan beberapa anggaran investasi publik per kapita terbesar di dunia. Pemerintahan terpusat dengan kendali lahan yang hampir total dan populasi yang lebih kecil daripada jumlah penumpang harian Jakarta. Tokyo membangun sistem stabilitas ekonomi dengan budaya ketelitias yang akan sebelum jalan korpi pertanyaan gambar. Namun, Jakarta membangun duku atas di tengah-tengah kekayaan yang terjadi. Kota ini membangun integrasi multimodal sekaligus mengatasi kemacetan lalu lintas terburuk di Asia. Jakarta mengkoordinasikan 6 sistem transit di berbagai operator, instansi pemerintah, kontraktor swasta, dan otoritas regional, tanpa struktur komando terpadu. Semua ini keterbatasan anggaran yang akan menyebabkan sebagian besar negara-negara barat menunda proyek tersebut selama berstad. Itulah mengapa kota-kota berkembang mempelajari Jakarta. Karena kondisi Jakarta mirip dengan kondisi mereka. Mempelajari transit-oriented development dari Singapura seperti belajar memasak dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Makanan luar biasa. Tetapi pelajaran itu tidak bisa diterapkan di tempat lain. Platters nanti the semtfuk ends the kurfurther temanurith mens ad skeptis. Pelajaran video to trapword is no health choose zachen. Seorang perencana kota dari Dhaka, Lagos, atau Ho Chi Minh City dapat mengamati apa yang dilakukan Jakarta dan berkata juga bisa melakukan ini. Itulah nilai yang diakui Tokyo. Bukan berarti Jakarta sempurna, tapi solusi Jakarta dibangun untuk kondisi yang tidak sempurna. Dan kondisi yang tidak sempurna itulah yang sebenarnya dialami sebagian besar dunia. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Duku atas belum selesai. Konektivitas pejalan kaki di beberapa blok sekitarnya masih belum konsisten. Jaringan bus pengumpan masih memiliki celah yang memaksa beberapa penumpang kembali menggunakan sepeda motor untuk jarak terakhir. Pengembangan properti di sekitar stasiun, meskipun semakin cepat, juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang penggusuran penduduk berpenghasilan rendah yang tinggal di koridor tersebut jauh sebelum MRT hadir. Dan perpanjangan jalur timur MRT secara penuh yang akan secara dramatis memperluas area cakupan TOD masih dalam tahap konstruksi aktif dengan jadwal yang telah bergeser lebih dari segi. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya cukup benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Duku atas Pizgat hanya pusat transit. Ini acuan yang terdokumentasi bahwa perencana kota Dhaka dikutip oleh Bank Dunia dipelajari di Universitas Melbourne dan dijadikan patokan oleh salah satu pemerintahan paling canggih di dunia. Di Jakarta. Kedua, alasan dunia mempelajari Jakarta bukanlah karena kondisinya yang sulit, melainkan karena kondisi-kondisi tersebut. Setiap solusi yang berhasil di sini telah diuji coba melalui kekacauan, tekanan anggaran, dan kompleksitas. Hal itu membuatnya lebih berharga daripada solusi apapun yang dirancang di laboratorium. Keunggulan sebagai pihak yang tidak diunggulkan itu nyata, dan Jakarta telah mendapatkannya.
ketiga, kita orang Indonesia punya bibias fast jadi linguas indas luar sebelum merasa bangga. Validai said it's a jalet tututh ism, Melbourne two-word, daki is the hot. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita cukup memperhatikan apa yang sedang dibangun di kota kita sendiri? Dan apakah kita bersedia melindungi, mendanai, dan memperbaikinya dengan urgensi yang layak? Menurut kalian, kota mana yang diam-diam meniru Indonesia saat ini? Tulis di kolom kan. It's merasa semuanya. Dan penju itu jawab tartimu tabuk or respect tinda het langganan scoring jik it's a mistake curse so many sa stuth that then you to do bu step will duffer.